Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Kakak Fani. Kita akan beribadah online kembali. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama, dengarkan firman Tuhan dan juga membuat kegiatan kelas. Sebelum kita beribadah, Kakak mau undang adik-adik, kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh, ambil sikap berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, kakak mau adik-adik dan kakak, kita sama-sama bernyanyi. Adik-adik boleh sama-sama bangkit berdiri. Tahu lagunya nggak ya kira-kira? Apa ya lagunya? Lagunya adalah Oh Giranglah. Kita mau nyanyi sama-sama. Adik-adik ikutin gaya kakak Fani ya. Kita bernyanyi Oh Giranglah. Sambil tersenyum ya, boleh tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Karena itu Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah-tengah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita masih tetap beribadah di rumah. Ya, karena situasi dan kondisi belum memungkinkan kita untuk beribadah di gereja. Tetapi tidak mengurangi rasa gembira kita, sukacita kita. Kita tetap memuji Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya dan kita belajar tentang itu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 8 mulai ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Anak-anak, mari persiapkan Alkitab, buka dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Inang akan membacakan, anak-anak mengikuti di rumah ya. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang atau setiap manusia mempunyai kemampuan untuk belajar. Belajar dari apa?
Ada berbagai macam caranya. Yang pertama, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Contohnya bagaimana? Nah, kita ini diciptakan Tuhan mempunyai tubuh yang sedemikian lengkapnya. Kita mempunyai anggota tubuh atau bagian-bagian dari tubuh kita yang bisa kita pakai sebagai alat untuk belajar. Misalnya, kita mempunyai tangan. Melalui tangan kita dapat menjangkau sesuatu, mengambil sesuatu. Kemudian, melalui mata kita dapat melihat terang, gelap, dan seterusnya. Itu kita bisa belajar karena kita memakai mata kita. Kemudian, melalui telinga atau alat pendengaran. Ketika seseorang memanggil kita, kita dapat mendengar melalui telinga. Oh iya, nama saya dipanggil, maka saya menjawab. Itu artinya kita belajar lewat alat pendengaran kita. Dan juga melalui hidung, kita dapat memakainya untuk mencium aroma. Apakah aromanya wangi, harum, bau, semua ini kita dapat pelajari melalui alat yang namanya disebut ini hidung, alat penciuman. Demikian juga melalui alat pengecap. Misalnya mulut kita, lidah kita dapat merasakan apakah manis, asam, asin, dan seterusnya. Artinya adalah melalui semua alat-alat yang ada di dalam tubuh kita, kita dapat belajar tentang banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita anak-anak dapat belajar melalui pengajaran didikan oleh ayah dan ibu, orang tua, mama, papa di rumah. Contohnya, kalau papa, mama, atau orang tua kita mengajarkan hal yang baik setiap hari, maka anak-anak pun belajar untuk berbuat baik. Tetapi kalau orang tua suka menunjukkan sikap atau perilaku yang tidak baik, berarti anak-anak belajar tentang hal yang tidak baik. Tetapi Inang percaya, orang tuanya anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, orang tuanya baik-baik. Pasti mengajarkan hal yang baik di rumah. Bagaimana mengasihi kakak dan abang, bagaimana mengasihi mama papa, bagaimana mengasihi menghormati opung, dan seterusnya. Itu dipelajari di rumah. Makanya dikatakan guru yang pertama dan utama adalah orang tua yang menjadi contoh, menjadi teladan, ya. Jadi jadilah orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Karena anak-anak akan belajar tentang hal yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh orang tua, oleh mama, papa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika anak-anak mulai keluar dari rumah, belajar di mana? Di sekolah. Anak-anak sekolah minggu, siapa yang sudah sekolah? Tunjuk tangan. Yap, hampir semua sudah sekolah. Karena anak-anak mulai sekolah dari PAUD, ya, pendidikan usia dini melalui TK, SD, dan seterusnya. Anak-anak di sekolah belajar tentang apa? Banyak hal. Di sanalah belajar yang namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diajarkan oleh bapak guru dan ibu guru. Di sana belajar tentang bagaimana membaca, menulis, mengenal alam lingkungan, belajar berhitung, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari melalui buku-buku, melalui informasi yang diberikan oleh ibu guru dan bapak guru. Di sana juga anak-anak belajar bagaimana caranya bergaul dengan sesama, bersosialisasi namanya. Jadi bagaimana caranya kalau berteman, harus berbuat baik. Bagaimana mengasihi, di sana juga belajar untuk bersama-sama dengan anak-anak yang lain, bekerja sama, dan seterusnya. Artinya di tempat
itu atau di sekolah, anak-anak belajar tentang banyak hal yang melengkapi pelajaran yang didapatkan di rumah tadi. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ada lagi yang paling penting, yang keempat, yaitu belajar di sekolah minggu. Itulah yang kita lakukan pada saat ini. Walaupun anak-anak kami belum bisa datang di gereja, belum dapat kita berkumpul bersekutu bersama-sama, tetapi kita tidak kurang. Rasa gembira kita tetap, bersukacita tetap, memuji Tuhan tetap. Karena kita dapat mendengar firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan di rumah masing-masing. Dan melalui pelajaran sekolah minggu seperti saat ini, anak-anak akan dilengkapi dengan belajar hal yang baik dan yang buruk dan lain-lain melalui ajaran firman Tuhan atau yang kita sebut dengan Alkitab. Dari firman Tuhan inilah anak-anak akan dapat berkembang, melakukan hal-hal yang baik, yang luar biasa, yang dapat kita teladani dari siapa? Dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada banyak, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hari ini kita belajar tentang kitab Amsal. Ya, Amsal itu adalah hikmat atau belajar tentang kebijaksanaan. Yang berasal dari mana? Yang berasal dari sifat Tuhan sendiri, yaitu berhikmat, mempunyai kebijaksanaan. Itulah didikan yang utama yang diberikan kepada anak-anak supaya cinta terhadap firman Tuhan. Nah, kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, maksud Inang nanti akan membuat lagi mungkin dalam bentuk cerita atau dalam bentuk peragaan apapun nanti kita ikuti ya. Nah, yang sekarang ini Inang mau menyimpulkan bahwa pelajaran kita hari ini mengatakan kepada anak-anak bahwa siapa yang mencintai didikan Tuhan, maka dia akan mendapatkan hidup. Siapa yang ingin hidup? Tentu kita semua. Hidup mendapat keselamatan. Nah, kalau begitu, kalau anak-anak sekolah minggu cinta firman Tuhan dan senantiasa rajin mendengar firman Tuhan, rajin belajar, maka anak-anak akan dicintai oleh Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak sudah mencintai didikan Tuhan. Nah, siapa yang ingin dapat cinta, kasih, berkat dari Tuhan Yesus? Tunjuk tangan. Yap, semuanya kita. Oleh karena itu, Tuhan kita adalah guru yang sejati. Ya, dia mendidik kita untuk hal-hal yang benar dan baik. Mari kita ikuti. Cintailah didikan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami mencintai didikan dan ajaran Tuhan, supaya kami tahu untuk melakukan hal yang benar dan yang Tuhan senangi. Kami ingin tetap berjalan bersama Tuhan, karena itu kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang cinta akan didikan, cinta akan pelajaran, untuk menjadi anak yang membanggakan di tengah-tengah keluarga dan juga teristimewa menjadi anak yang membanggakan di tengah-tengah gereja kami. Inilah Tuhan doa kami yang kurang sempurna, sempurnakanlah hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Sintua Burumunthe. Sekarang kakak Kristina mau ajak adik-adik nih, kita mau belajar contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari, didikan yang baik atau didikan yang tidak baik ya. Adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Yuk, yang pertama kakak akan tempelkan gambar nih. Ini dia. Nah, kira-kira siapa yang pernah seperti ini? Mau minta sesuatu tapi minta sama mama papa pakai marah-marah. Ada yang pernah nggak? Coba, ayo angkat tangannya yang pernah. Nah, kira-kira Tuhan bilang itu didikan yang baik atau tidak baik ya adik-adik? Yang mana kira-kira? Iya, itu tidak patut untuk kita contoh adik-adik. Tidak baik ya. Yang harus kita lakukan adalah seperti ini.
Ya, kita harus mau mendengar dengan baik jika orang tua kita bicara, dan kalau kita meminta atau bicara kepada orang tua kita harus dengan suara yang lembut. Nah, adik-adik bisa kan melakukannya? Pasti bisa dong. Selanjutnya, gambar yang kedua, ini dia. Siapa yang sering melakukan ini? Awalnya sih bercanda sama adik atau mungkin sama kakak. Bahkan bercandanya sama teman. Siapa yang sering melakukan ini? Tapi ternyata akibatnya apa? Pasti ada salah satu yang menangis. Ayo, siapa yang sini suka jahil? Ya adik-adik, itu kira-kira didikan yang baik atau tidak baik? Ya, itu adalah didikan yang tidak baik. Awalnya sih bercanda, tapi kalau adik-adik suka melakukannya, itu berarti adik-adik tidak melakukan tindakan yang Tuhan suka. Yang harus kita lakukan adalah Tuhan mengajarkan anak-anak untuk selalu mengasihi. Ingat ya adik-adik, untuk selalu melakukan kasih, baik kepada adik, abang, saudara kita, bahkan kepada teman-teman kita. Nah, yang terakhir nih, gambar yang terakhir, ini dia. Ada nggak ya adik-adik sekolah minggu yang pernah melakukan ini? Kakak harap tidak ada ya. Mengambil atau mencuri milik orang lain merupakan tindakan yang sangat Tuhan tidak suka. Siapa yang ingat titah keberapa ya ini? Iya, titah ke-8 adik-adik, hebat. Nah, titah ke-8 Tuhan sudah langsung bilang kalau kita tidak boleh mencuri. Kenapa ya? Karena itu tidak baik. Untuk mengambil sesuatu yang milik orang lain, Tuhan tidak suka. Yang Tuhan mau, anak-anak Tuhan harus selalu berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan, kalau kita yang miliki hanya sedikit, kita tetap harus mau seperti gambar berikut ini. Kita mau berbagi. Tuhan suka sekali melihat anak-anak yang mau berbagi. Adik-adik bisa melakukannya? Ya, pasti bisa ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan minggu ini telah mengajarkan kita jika adik-adik melakukan didikan yang buruk, maka akibatnya akan buruk juga untuk adik-adik. Tapi jika adik-adik melakukan didikan yang baik, selalu mengikuti perintah yang Tuhan ajarkan, maka hidup adik-adik akan selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita supaya kita harus selalu melakukan didikan yang baik. Adik-adik harus giat dan tekun melakukan didikan Tuhan karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Dan adik-adik harus berani untuk tidak mengikuti didikan yang buruk. Jika adik-adik melakukan didikan yang baik, maka Tuhan selalu berkenan dalam hidup adik-adik. Demikian pelajaran untuk kita hari ini. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya bersama dengan Kakak Fani. Nah, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Tadi sudah diberitahukan oleh Inang Sintua Borumunte dan juga Kakak Kristina. Kira-kira adik-adik bisa mengaplikasikannya atau tidak ya? Kakak berharap adik-adik di rumah bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan dan untuk mengakhiri ibadah kita, Kakak Fani mau undang adik-adik, kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau sama-sama bernyanyi, Yesus Pokok. Boleh sambil pakai gaya ya. Yesus
Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga semua adik-adik walaupun kita di rumah, Kakak Anita berharap semua dalam keadaan sehat. Adik-adik ingat, kita jangan keluar rumah dulu ya, karena di luar masih banyak loh virus-virus nakal. Dan kita mari berdoa juga supaya virus-virus nakal itu cepat pergi, sehingga kita cepat-cepat lagi datang ke sekolah minggu, ketemu teman-teman dan kakak guru sekolah minggu deh. Iya, hari ini kakak Anita mau mengajak adik-adik semua untuk kegiatan kelas. Kegiatannya apa ya kak? Tadi kita sudah bernyanyi adik-adik untuk Tuhan Yesus. Baru kita juga sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan mengenai pendidikan. Nah, hari ini kakak Anita mau mengajak adik-adik semua untuk kegiatan kelas. Kegiatannya itu sangat gampang. Apa ya kira-kira? Nah, kakak pengen untuk adik-adik kelas kecil dan kelas 1-2 boleh membuat video satu lagu favorit adik-adik yang ada di rumah, mulai dari adik-adik sekolah minggu. Apa ya kira-kira lagu favoritnya? Satu saja dipilih ya. Dan buat video tentang kenapa sih kita harus ke sekolah minggu, alasannya apa ya? Nah, itu untuk tugas adik-adik kelas kecil dan kelas 1-2. Dan untuk kakak abang kelas 3, 4, dan 5, 6, tugasnya adalah, nah kalian juga membuat satu video lagu mengenai lagu favorit kalian di sekolah minggu. Apa coba kira-kira? Dan satu lagi nih videonya, gampang kok. Kalian membuat video tentang apa sih ayat dan ajaran selama sekolah minggu yang selalu kalian pegang, yang membuat diri kalian menjadi bertumbuh dalam iman dan perbuatan. Nah, itu aja tugas dari kakak Anita. Semoga firman Tuhan yang boleh didengar dan kegiatan yang boleh kita lakukan hari ini itu bisa menjadi motivasi kita dan untuk kemuliaan Tuhan saja ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu. Sekarang kita mau berdoa. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup mata, ikuti dalam hati ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Ajari dan sertai kami Tuhan, agar kami selalu melakukan didikan yang baik dan selalu menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh beribadah kembali di minggu depan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.